Di tengah tekanan yang sempat menghampiri Persebaya, akhirnya mampu bangkit dan menunjukkan karakter sesungguhnya sebagai sebuah tim besar. Setelah sebelumnya harus menerima hasil kurang memuaskan saat menghadapi Borneo FC Samarinda, Persebaya Surabaya berhasil merespon dengan cara yang cukup elegan. Mereka sukses mengalahkan Persita Tangerang di pekan ke-26 Super League. Dan bukan hanya kemenangan biasa, karena dari hasil itu, pelatih kepala Persebaya Bernardo Tavares resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik atau Coach of the Week. Kalau kita cermati, penghargaan ini tentu bukan datang begitu saja. Ada proses, ada tekanan, dan tentu ada keputusan-keputusan penting yang diambil oleh Tavares di tengah situasi yang tidak mudah. Pada pertandingan melawan Persita Tangerang, Persebaya memang hanya mampu mencetak 1 gol. Secara angka mungkin terlihat sederhana, tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada perubahan yang cukup terasa dari cara bermain mereka. Persebaya tampil lebih agresif, mereka tidak hanya menunggu, tetapi berani menekan sejak awal. Bahkan tercatat mereka mampu melepaskan 3 tembakan tepat ke arah gawang. Bukan jumlah yang fantastis, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa lini depan mulai kembali menemukan ritmenya. Yang lebih menarik lagi adalah dari sisi pertahanan dan duel di lapangan. Berdasarkan data pertandingan, Persebaya mencatatkan 15 tackle, jauh di atas Persita yang hanya mencatat 5 tackle. Artinya, Persebaya tidak hanya bermain, tapi benar-benar bertarung di lapangan. Mereka menunjukkan determinasi, semangat, dan keinginan kuat untuk tidak kehilangan poin lagi. Disinilah kita mulai melihat sentuhan dari seorang Bernardo Tavares, seorang pelatih yang tidak hanya berpikir soal taktik di atas kertas, tapi juga bagaimana membangun mental tim di saat kondisi sedang tidak ideal. Karena kalau kita lihat situasi saat itu, Persebaya tidak dalam kondisi terbaiknya. Beberapa pemain andalan seperti Bruno Moreira dan Hernando Ari harus absen karena kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih. Ini tentu bukan situasi yang mudah. Kehilangan pemain kunci bisa mengubah keseimbangan tim, tapi disinilah keputusan penting diambil. Tavares melakukan perubahan posisi, meracik ulang komposisi pemain, dan mencoba mencari formula terbaik dari kondisi yang ada. Dan hasilnya, Persebaya tetap mampu menang. Bahkan dalam pernyataannya setelah pertandingan, Tavares menegaskan bahwa kemenangan ini sangat penting, terutama di momen sulit seperti sekarang. Ia menyebut bahwa tim ini adalah tim yang sesungguhnya, bukan tim yang bergantung pada 1 atau 2 pemain, tapi tim yang bisa beradaptasi dan tetap berjuang dalam keterbatasan. Karena dalam sebuah kompetisi panjang seperti Liga 1, yang dibutuhkan bukan hanya kualitas individu, tapi juga kedalaman skuad dan mental kolektif. Dan Persebaya melalui pertandingan ini seolah ingin menunjukkan bahwa mereka masih punya itu semua. Tidak berhenti di situ, Tavares juga menyoroti satu hal penting lainnya, yaitu fokus pemain sejak awal pertandingan. Ia melihat adanya perubahan dari cara tim mempersiapkan diri, bahkan sejak sesi pemanasan. Menurutnya, ketika persiapan dilakukan dengan baik, maka hal-hal baik juga akan mengikuti di dalam pertandingan. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi justru disitulah letak konsistensi dibangun. Karena sepak bola bukan hanya soal apa yang terjadi selama 90 menit, tapi juga bagaimana sebuah tim mempersiapkan diri sebelum pertandingan dimulai. Dan sekarang, setelah kemenangan atas Persita, Persebaya tidak punya waktu banyak untuk berlama-lama menikmati kemenangan. Ujian berikutnya sudah menanti. Laga besar melawan Persija Jakarta di Gelora Bung Karno pada 11 April mendatang. Persija adalah tim besar, tim dengan sejarah, dan saat ini juga sedang berada dalam persaingan di papan atas. Bernardo Tavares sendiri menyadari betul hal tersebut. Ia menyebut bahwa pertandingan melawan Persija akan selalu menjadi laga yang sulit, tidak hanya karena kualitas lawan, tapi juga karena atmosfer dan tekanan yang ada. Namun satu hal yang pasti, Persebaya datang bukan untuk sekedar bermain.
Mereka datang dengan tujuan yang sama, yaitu meraih 3 poin. Dan disinilah menariknya, apakah momentum kemenangan atas Persita bisa menjadi titik balik bagi Persebaya? Ataukah mereka akan kembali menghadapi tantangan berat di kandang Persija? Semua masih terbuka, tapi satu hal yang bisa kita garis bawahi, Persebaya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, bukan hanya dari hasil, tapi juga dari cara bermain, semangat, dan mentalitas tim. Dan tentu saja peran Bernardo Tavares menjadi sangat krusial dalam proses ini. Perjalanan masih panjang, kompetisi belum selesai, tapi kemenangan seperti ini bisa menjadi bahan bakar penting untuk melangkah lebih jauh. Kita lihat bersama bagaimana Green Force melanjutkan langkahnya di pertandingan berikutnya. Apakah tren positif ini akan berlanjut atau justru akan kembali diuji? Yang jelas, Persebaya belum habis. Dan cerita mereka musim ini masih sangat menarik untuk kita ikuti.